kunjungan dari siswa-siswi SMA usia 15-16 tahun dari negara Belanda ini ke lokasi Proklim RW 5 Sunter Agung, Jakarta Utara. Adalah kunjungan yang kedua kalinya dengan siswa yang berbeda tentunya. Kunjungan kali ini menggunakan acara yang hampir sama dengan tahun sebelumnya. Ini adalah saat mereka harus menaiki tangga yang sangat sempit menuju rooftop masjid. Nah, di atas rooftop ini ada bantuan CSR dari Bank Rakyat Indonesia, tanaman hidroponik, tanaman sayur-sayuran. Mereka mempraktekkan penyemaian atau penanaman bibit tanaman sayuran, benih tanaman sayuran di atas atap masjid. Suasananya seru, apalagi mungkin ini adalah hal baru buat mereka. Kegiatan ini difasilitasi oleh Detara Foundation. Mereka menghadirkan beberapa guide atau penerjemah dari volunteer-volunteernya untuk menerjemahkan penjelasan yang dilakukan oleh narasumber lokal, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam kegiatan di rooftop ini atau di atap masjid ini. Kegiatan ini berlangsung asik, bahkan pagi itu suasananya mendung dan akhirnya hujan. Acara berikutnya dilanjutkan dengan praktek di bawah, yaitu praktek untuk setelah pemetikan kangkung. Mereka diajari oleh ibu-ibu bagaimana cara memilih sayuran kangkung tersebut, cara petiknya seperti apa agar nanti siap untuk dijadikan sebagai sayuran. Pemetikan daun dari yang paling ujung, paling muda, kemudian seterusnya sampai yang masih bisa dikonsumsi. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing mengikuti kegiatan secara bergantian. Ini adalah kelompok berikutnya yang melakukan praktek pemetikan kangkung. Ini saat dijelaskan bagaimana cara memotong sayuran kangkung setelah dipetik dari hidroponik tadi, memilih tanaman, daun-daun yang kuning dibuang, kemudian daun yang masih hijau, dan terutama daun yang masih muda, beserta tangkainya bisa digunakan untuk sayuran. Ini para siswa, mereka usia masih 15-an tahun, tapi secara fisik bahkan bisa melebihi dari orang-orang kita yang sudah dewasa. Narasumber lokal didampingi dengan guide dari Detara untuk menerjemahkan penjelasan bagian per bagian. Para siswa juga didampingi oleh sekitar 4-5 guru dari berbagai macam bidang, termasuk ada juga yang dari bagian medis, ada dari bahasa, guru olahraga, dan sebagainya. Siswa-siswa yang perempuan, mereka tinggal di pondokan rumah yatim. Kemudian yang laki-laki, mereka tinggal di balik RW. Mungkin ini agak aneh,
untuk kebiasaan kita, karena yang para cowok ini tidur seperti aktivitas kita yang backpackeran gitu ya, bisa tidur di atas beralas tikar di ruang kantoran yang beralas, kemudian juga bantal seadanya. Ini adalah suasana di akhir sesi setelah pemetikan, dan dilanjutkan ini sesi berikutnya penjelasan terkait pembuatan pupuk organik atau pembuatan kompos dari bahan-bahan organik dari sersah dedaunan serta bahan-bahan organik dari material lainnya. Dijelaskan bagaimana bahan yang digunakan, lalu cara pembuatannya. Sampah-sampah ini akan kita masukkan, setelah dimasukkan nanti kita dibasahin supaya lembab pakai cairan ini. Cairan ini air. Pembuatan juga melibatkan penambahan bakteri atau E4 untuk mempercepat proses pengomposan. Perbandingannya 1 liter ini 2 botol aqua. Penggunaan cairan E4 ini sangat sedikit, lalu diencerkan dengan air, baru ditaburkan atau disiramkan sedikit demi sedikit ke bahan yang akan dijadikan sebagai kompos. Ini adalah praktek penanaman serai bumbu ya, karena ada serai wangi juga. Ini serai bumbu yang ditanam biasanya dari bagian pangkal sepanjang kurang lebih 10-15 cm, kemudian memastikan masih ada perakaran, dan kemudian ditancapkan serta ditambahkan bahan organik atau pupuk organik. Ini penjelasan oleh narasumber lokal dan didampingi juga oleh penerjemah dari Yayasan Ketara. Kegiatan penanaman ini dilaksanakan setelah di lokasi mengalami hujan lebat, sehingga tanah-tanah di Erpetra itu basah lengket, menyebabkan aktivitas penanaman ini agak terhambat karena alas kaki yang digunakan banyak tertempel oleh lumpur atau tanah-tanah liat. Ini adalah praktek penanaman. Kita lihat memang tidak bisa praktek semua, mengingat ini pemanfaatan lahan sempit. Mereka terlihat serius mengikuti arahan untuk belajar penanaman serai bumbu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penanaman yang sudah ditambahkan pupuk organik. Terlihat saat temannya menanam, yang lain ada yang mendokumentasikan gambar atau videonya, mungkin sebagai laporan untuk kegiatan di sekolahnya. Nah, ini adalah tahapan berikutnya berupa pelatihan pembuatan minuman herbal. Ada beberapa yang akan diberikan. Ini adalah pembuatan minuman campuran dari serai bumbu tadi dengan lemon. Kombinasi antara harum hangat dengan rasa yang agak cukup seger. Mereka diajari dari tahapan pembuatan penyiapan segar, merebus air dan memasukkan bahan-bahan serainya. Serai yang pangkal dipotong dan dikeprek. Bagian ujungnya juga dimasukkan dengan cara diikat, nanti sama-sama direbus. Mereka praktek memeras lemon. Sedangkan ini adalah
pengenalan bagaimana cara pembuatan bir peletok khas dari Jakarta. Ada beberapa rempah. Jadi dikenalkan namanya dan sebagainya. Nah, untuk mempersingkat cairan yang akan direbus sudah jadi. Jadi tinggal disangrai terus-menerus atau dipanaskan agar nanti menjadi berbentuk serbuk. Untuk ini adalah praktek pembuatan wornas, wortel nanas, pemotongan wortel, kemudian pengupasan nanas, campur, kemudian dikukus ya. Oke, ini kita kembali ke perebusan. Saya dan jeruk melon. Jadi anak-anak ini usianya dengan musik, selain mereka praktek, ada juga yang lari ke lapangan untuk bermain bola dengan anak-anak kecil yang ada di lokasi dari Lima bahan yang untuk berpeletok. Kita latihan ramuan digoyang terus saja agar semakin lama semakin kering dan nanti berubah menjadi bubuk. Bubuk itulah yang nanti dikemas untuk jadi minuman cepat saji, baik diminum dalam kondisi panas dan bisa juga diminum dalam kondisi dingin. Biasanya minuman bir peletok membantu untuk menghangatkan dan meningkatkan stamina. Ini yang wornas tadi, jadi nanas dan wortel setelah dikupas, dibungkus, dicampur dengan gula, kemudian di blender keras, baru direbus lagi. Ini bir peletok, mereka gantian, terus dilakukan sampai kering. Ini wornas ya, wornas ditunggu sampai matang. Nah, ini adalah perebusan dari serai dulu atau bahan minuman dicampur dengan jeruk lemon tadi. Mereka pun tidak sabar ingin mencicipi. Ini baru serihnya saja. Dari serihnya saja mereka sudah bilang very good, enak. Dan perlu diketahui juga pencampurannya dengan lemon itu dalam kondisi dingin, karena kalau kondisi panas pahit. Ada juga yang bermain melakukan praktek boxing. Nanti berpelotoknya terus dilakukan sampai kering. Nah, adik-adik, ini ada yang menarik. Jadi anak-anak di situ banyak sekali mereka minta tanda tangan kepada siswa-siswa SMA. Yang menarik, mereka ini juga menggunakan bahasa kode, bahasanya berbeda. Ini perebusan serai, disaring. Ini adik-adik yang berikut minta tanda tangan di kaos masing-masing. Yang menarik adalah bahasa mereka berbeda, tapi masih bisa menggunakan bahasa isyarat dan terjadi komunikasi. Ini adalah contoh kemasan dari minuman herbal bir peletok itu. Ini komposisinya bahan kayu, kunyit putih, kuning dan sebagainya. Ini bir peletoknya sudah mulai mengental dulu. Semangat untuk menggunakan.
proses penutupan. Proses penutupan para siswa berbaris di sisi barat, kemudian para guru, sebagian siswa, juga dari tim Himplon yang masak tadi, Pak Eri, Pak Soba, bersama Karang Taruna dan lain-lainnya berbaris di hadapan pintu untuk proses penutupan yang penutupan dilaksanakan jam sore. Setelah proses dari sejak minggu sore sampai dengan Senin sore. Ini adalah sambutan dari Pak Nur Soba. Sebagian diucapkan sendiri, sebagian bersama agar bisa dipahami oleh siswa-siswa Belanda. Spesial Pak Bapak Muhammad Gunarto yang telah hadir. Berikutnya adalah sambutan dari guru, perwakilan guru SMA ini. Mereka memberikan pesan-pesan terhadap berbagai pelayanan yang intinya adalah very good, pelayanan yang sangat baik yang mereka rasakan dari mulai sehari sebelumnya sampai dengan sore ini. Showing us how to make some nice drinks. Special thank you as well. Dan sebenarnya adalah sambutan-sambutan yang disampaikan singkat padat, tidak seperti kebiasaan kita. Jadi rata-rata sambutan kurang lebih hanya 5 menit. What you do in this community over here, a good way to get to know each other. If only for beberapa guru yang menyampaikan pesan-pesan. The students, the children as well playing together. I think the entire community welcomed us over to the 1994. Thank you very much. So, as a sign of appreciation and as a souvenir, I would like to invite my dear students over here. Ibu juga tidak kalah dengan berseragam, sebagai pasukan dari yang ikut masak dan juga aktivitas kegiatan lainnya. Serta ini adalah pemberian cindera mata diwakili oleh salah seorang siswa kepada Pak RW. Ayo coba. Mungil, menarik, artistik. Juga diberikan sertifikat atas kehadiran, dan ini adalah kehadiran yang kedua dari sekolah tersebut. Gantian dari tuan rumah memberikan semacam bingkisan kecil kepada diwakili oleh para guru dan juga disampaikan secara bergantian oleh Bapak Ibu. Ini adalah upaya foto bersama tokoh-tokohnya, para guru, dan ini adalah foto bersama dari semuanya, dari para siswa, Karang Taruna, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang terlibat dalam kegiatan ini. Foto bersama di depan atau di kantor RPK. Nah, terakhir mereka memberikan karya persembahan berupa perform dengan iringan musik sebuah lagu disco ya. Mereka melakukan perform seperti ini. Ini adalah bentuk sebagai penghargaan dari tamu untuk tuan rumah di joget bareng ya. Ini adalah persembahan dari seluruh rangkaian yang ada dan dianggap sebagai puncak kegiatan atau akhir dari kegiatan selama kunjungan 2 hari di Bekasi ini. Selanjutnya mereka akan melakukan kegiatan di tempat berikutnya. Untuk tahun lalu, tempat berikutnya di Jogja, kali ini berikutnya menurut informasi kegiatannya di Bogor. Demikianlah
semoga kehadiran mereka ini bisa memberikan spirit semangat dalam melakukan aksi lingkungan di kawasan perkotaan, terutama di lokasi yang dikunjungi, dan secara umum di seluruh wilayah DKI Jakarta, bisa membantu menambah semangat dalam melakukan aksi pelestarian